Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Mulyaningsih dengan NIM 1910611134. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Baik, selanjutnya yaitu kita awali dengan pengertian dari komunikasi. Yaitu menurut James A.F. Stoner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi, maksud dari komunikasi ini adalah memang untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dimiliki oleh komunikator kepada komunikan, yang diharapkan nantinya komunikan bisa memberikan feedback yang baik kepada komunikator. Pesan yang diterima oleh komunikan atau yang dimengerti oleh komunikan diharapkan sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Oleh karena itu, dalam hal ini komunikator butuh memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya, karena manusia ini adalah makhluk sosial, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri, karena memang memiliki kebutuhan. Namun, tidak semua orang memiliki keterampilan untuk berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, maka dibutuhkan beberapa cara dalam menyampaikan suatu informasi. Kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi, yang mana di sini kita akan membahas dari komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya dan juga berdasarkan kelangsungannya. Untuk komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya dapat diklasifikasikan menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang disampaikan. Ini bisa secara langsung atau bertatap muka, yang mana tidak berjarak jauh atau offline, dan bisa juga secara jarak jauh. Untuk jarak jauh misalnya bisa dengan menggunakan telepon dan sebagainya. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal atau secara tertulis, yang mana komunikasi ini biasa digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Jadi dari bentuk tertulis ini bisa saja informasinya dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto, yang mana tidak bisa dikatakan dengan kata-kata atau dengan suatu kalimat. Baik, selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan cara kelangsungannya, yang mana yang pertama adalah komunikasi langsung, yang mana komunikasi ini adalah dilakukan secara langsung tanpa adanya pihak ketiga atau perantara maupun media untuk berkomunikasi, dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Dan untuk komunikasi tidak langsung, maka komunikasi ini prosesnya yaitu menggunakan pihak ketiga atau menggunakan bantuan alat-alat atau media komunikasi, seperti salah satunya misalnya menggunakan telepon. Supaya komunikasi dapat berjalan dengan efektif atau dapat berjalan dengan baik, tentunya memerlukan suatu perencanaan komunikasi, yang mana perencanaan komunikasi ini bisa menjadi untuk menuntun komunikasi selama program berlangsung. Perencanaan komunikasi menjelaskan bagaimana cara yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak yang tepat, waktu yang tepat, dan juga saluran yang tepat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi advokasi kebijakan, yang mana diawali dengan pengertian dari advokasi kebijakan itu sendiri, yaitu merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak masyarakat yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan pada sistem hukum tertentu. Advokasi kebijakan publik ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, yaitu misalnya dengan mengadakan atau berpartisipasi dalam suatu demonstrasi, mengorganisasi anggota komunitas untuk
mengambil suatu langkah terkait dengan suatu isu kebijakan, mengadakan pertemuan dengan para pejabat publik, memberikan testimoni, atau dengan menulis surat kepada editor. Selain itu juga bisa dengan mengadakan edukasi kepada publik mengenai isu-isu kebijakan. Nah, tujuan dari advokasi kebijakan adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas suatu kondisi yang tidak atau belum ideal dari suatu kebijakan berdasarkan dengan suatu harapan dari masyarakat. Dalam hal ini, advokasi kebijakan memiliki tujuan untuk mendorong adanya suatu perubahan atau untuk memengaruhi, yang mana pengaruh ini diharapkan adalah suatu pengaruh yang positif. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan komunikasi persuasif. Tentunya kita awali dengan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu menurut Atep Adya Barata, komunikasi persuasif adalah bentuk komunikasi yang dilakukan sebagai suatu ajakan atau bujukan supaya komunikan mau bertindak sesuai dengan keinginan dari komunikator. Dapat dikatakan bahwa komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengubah suatu pandangan, suatu pemikiran, pendapat, maupun perilaku dari komunikan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi persuasif, yaitu yang pertama adalah mempengaruhi orang lain, yang mana dalam mempengaruhi orang lain ini bisa dalam pengaruh positif atau mempengaruhi dengan negatif. Nah, pengaruh secara positif yaitu apabila pengaruh tersebut menuntun orang lain untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Dan sedangkan untuk yang pengaruh negatif dapat dikatakan seperti itu apabila pengaruhnya ini memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Nah, dalam mempengaruhi tentunya harus memberikan pengaruh yang positif. Selanjutnya yang kedua yaitu memperkuat kegiatan komunikasi melalui penyampaian ilustrasi dan menampilkan informasi yang dapat memotivasi komunikan. Apabila dalam penyampaian komunikasi terdapat suatu ilustrasi, terdapat informasi yang memang ditampilkan, maka hal ini dapat memengaruhi komunikan. Diharapkan komunikan dapat lebih percaya dan juga lebih yakin dan lebih termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, yang ketiga yaitu menegaskan dan mengubah perilaku komunikan. Apabila perilaku dari komunikan sudah berubah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, maka dalam hal ini komunikasi persuasif dianggap sudah berhasil. Baik, setelah sudah mempelajari mengenai komunikasi, mengenai advokasi kebijakan, dan juga mengenai komunikasi persuasif, yang mana komunikasi persuasif ini memiliki tujuan seperti dengan advokasi kebijakan, yang mana tadi dari komunikasi persuasif ini bertujuan untuk mengubah perilaku dari komunikan dan juga untuk memengaruhi orang lain, yang mana seperti dengan dari advokasi kebijakan, yaitu untuk mengubah suatu kebijakan agar menjadi kebijakan yang lebih baik. Kesimpulan pada materi kali ini adalah untuk melakukan suatu advokasi kebijakan, maka diperlukan adanya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, yaitu dengan perencanaan dan juga pelaksanaan yang baik. Selain itu, juga dilakukan adanya monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, komunikasi yang memiliki tujuan yang sejalan dengan advokasi kebijakan adalah komunikasi persuasif. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.